adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Kesha di Sidang Anak-anak. Kak Kesha harap walaupun adik-adik di rumah saja, adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam Sidang Anak-anak. Karena Sidang Anak-anak minggu ini gak kalah seru dengan minggu lalu. Kita juga bisa sama-sama berhidup, mendengarkan cerita, juga menghafal ayat. Oh iya adik-adik, Kak Kesha juga punya beberapa pengumuman untuk adik-adik. Diingat ya. Yang pertama, tanggal 3 Juli nanti akan ada sidang untuk para orang tua. Sehingga adik-adik boleh mengajak papa mama adik-adik untuk mengikuti sidang ini. Terus besoknya tanggal 4 Juli akan ada sidang raya anak-anak. Wah, sidang ini pasti seru banget. Adik-adik juga boleh mengajak teman-temannya adik-adik loh. Nah, sekarang Kesha akan pimpin adik-adik dalam menyuruh nama Tuhan dan berdoa. Kita menyuruh nama Tuhan bersama-sama sebanyak 3 kali. Adik-adik buka suaranya ya. Mari kita menyeru nama Tuhan. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amin. Sekarang Kak Kesha akan pimpin adik-adik di dalam berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Adik-adik juga boleh ikutin Kak Kesha berdoa kok. Pertama-tama kita ambil sikap doa yang tepat ya. Kita pejamkan mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Dikau kembali mendapatkan kami untuk mengikuti sidang anak-anak. Oh Tuhan Yesus, jaga telinga kami, telinga yang dengar-dengaran. Juga dapatkan sikap kami, sikap yang boleh memperhatikan setiap apa yang disampaikan nanti. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Selanjutnya kita akan berkidung. Adik-adik di rumah tetap terus bernyanyi dan ikuti gerakannya ya. Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Sinta. Yuk sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Seru Tuhan 3 kali, amin. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat kembali menikmati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi susunan dan sukacita dalam kami. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amin. Adik-adik, saat ini Kak Sinta mau cerita tentang seorang tokoh yang sangat kuat, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Ada yang tahu nggak siapa? Ayo. Kira-kira siapa ya? Tebak
namanya S. Nah, tuh namanya Simpson. Simpson ini semenjak dari dalam kandungan, ibunya sudah memperhatikan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi sudah menjaga sesuai perintah Tuhan, tidak pernah minum minuman yang memabukkan, tidak pernah makan makanan yang diharamkan. Jadi dari kecil Simpson ini sudah dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, maka dari itu Tuhan ini sangat sayang sama Simpson. Ya, Simpson diberi kekuatan yang dahsyat. Terus suatu hari Simpson ini menyukai seorang wanita Filistin di Timnah. Terus Simpson ini mau menikah sama wanita ini. Di waktu itu Simpson perjalanan ke Timnah. Dia melewati sebuah kebun, dan di kebunnya itu ada seekor singa yang mengaum-ngaum. Tapi Simpson gak takut sama sekali. Bahkan dia mencabik-cabik singa itu dengan tangannya sendiri, tangan kosong. Terus Simpson pergi melanjutkan perjalanannya dan tidak menceritakan kepada siapapun. Waktu Simpson mau melangsungkan pernikahannya, Simpson kan lewat lagi nih di Timnah. Terus dia melihat seekor singa yang dia bunuh itu masih ada kerangkanya, bahkan dipenuhi oleh lebah dan madu. Terus madunya ini dikumpulkan Simpson, diminum, bahkan orang tuanya juga dikasih madunya ini. Terus Simpson sampai di Timnah, dia melangsungkan pernikahan. Pernikahannya itu dilangsungkan selama seminggu. Waktu itu banyak orang-orang Filistin yang datang, pemuda-pemuda Filistin. Terus Simpson mengajak mereka main teka-teki. Simpson bilang, siapa yang bisa menjawab teka-tekiku ini, aku akan memberikan 30 helai 30 helai kain lenan dan 30 helai pakaian kebesaran. Terus mereka nih pada setuju nih. Kira-kira apa ya teka-teki Simpson? Simpson memberi teka-teki ini. Teka-tekinya, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ayo, ada yang tahu nggak adik-adik? Orang-orang Filistin nggak mau miskin. Mereka ingin bisa menjawab teka-teki dari Simpson ini. Jadi mereka mengancam istrinya Simpson untuk tanya, mencari tahu jawabannya apa. Kalau enggak, orang-orang Filistin ini akan membakar rumah keluarga Simpson. Nah, takut istrinya takut kalau rumah keluarganya dibakar. Dia merengek, menangis, mencari tahu jawaban dari si Simpson ini. Jadi dari makanan keluar manisan, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan, dari yang makan keluar makanan, dari lebah keluar madu. Terus dari yang kuat keluar manisan, dari singa keluar madu. Jadi lebah ini kan dia makan, tapi mengeluarkan makanannya ini madu ini. Terus dari yang kuat, singa kan kuat, tapi dia ada madu manis. Itu jawaban dari teka-teki Simpson. Terus pakaiannya ini diberikan kepada mereka,
Tapi apa yang dilakukan Simpson? Simpson membunuh semua 30 orang Filistin tadi, dibunuh semua, dan mengambil pakaian itu, karena pakaian itu memang diperuntukkan bagi orang-orang yang bisa menjawab teka-tekinya Simpson. Dan Simpson meninggalkan si istrinya tadi. Terus istrinya ini malah mau dinikahkan kepada laki-laki lain. Simpson semakin marah, sehingga Simpson ini banyak membunuh orang-orang Filistin. Kemudian orang-orang Filistin ini juga marah. Dia mengumpulkan 3.000 orang Filistin untuk menyerang suku Yehuda. Kemudian suku Yehuda ini datang kepada Simpson. Simpson, apa yang kamu lakukan pada orang-orang Filistin sehingga 3.000 orang Filistin datang ke sini untuk menyerang kita? Terus Simpson bilang nih sama orang-orang suku Yehuda, tangkaplah aku, serahkan aku sama orang-orang Filistin. Tapi kalian orang-orang suku Yehuda ini jangan menyerang aku. Simpson bilang kayak gitu. Akhirnya Simpson pun ditangkap dan diserahkan ke orang-orang Filistin. Nah, mereka sangat senang, bersukacita. Tapi dengan mudahnya Simpson melepaskan talinya itu, tali ikatan di tubuhnya Simpson itu dilepaskan, dan Simpson membunuh banyak lagi orang-orang Filistin. Kemudian suatu hari Simpson menyukai seorang perempuan dari Filistin lagi. Namanya Delilah. Namanya siapa? Delilah. Nah, kemudian Simpson menikah nih sama Delilah. Tapi orang-orang Filistin ini dia tetap ingin menangkap Simpson. Dia ingin mencari tahu kelemahan dari Simpson. Apa sih kelemahan Simpson? Gimana sih caranya membunuh Simpson ini? Terus orang-orang Filistin mendatangi Delilah ini supaya Delilah ini tuh mencari tahu kelemahan si Simpson. Sebagai gantinya Delilah dikasih uang sebanyak 1.100 perak. Itu uang yang sangat banyak kala itu ya. Terus habis itu Delilah mencari tahu. Dia tanya nih sama Simpson, sebenarnya apa sih kelemahanmu kayak gitu. Terus Simpson menjawab nih, tapi bohong. Menjawab Delilah, bilang bahwa ia harus diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering. Kemudian Delilah melakukannya. Delilah mengikat Simpson. Terus setelah diikat, Delilah teriak, Simpson, orang-orang Filistin hendak menangkapmu. Terus Simpson langsung bangun. Dia langsung dengan mudahnya melepaskan tali ikatannya itu. Terus Delilah nggak berhenti di situ saja. Delilah tanya lagi, sebenarnya apa sih yang kelemahanmu itu, yang membuat kamu lemah itu apa sih? Delilah tanya gitu. Terus Simpson menjawab, tapi tetap Simpson berbohong sama Delilah. Simpson bilang kalau dia harus diikat dengan tali busur yang baru sama sekali. Kemudian Delilah melakukannya lagi dan Delilah berkata lagi, teriak, Simpson, orang-orang Filistin akan menangkapmu. Terus kira-kira gimana? Simpson bisa melepaskannya enggak? Ayo. Betul, Simpson bisa melepaskan tali ikatannya dan bangun.
Terus yang ketiga nih, Delila masih terus berjuang untuk mencari tahu apa sih kelemahan Simpson. Terus Simpson bilang bahwa Delila harus menenun ketujuh rambut jalinnya bersama-sama dengan lungsing, lalu mengokohkannya dengan patok. Terus jadi 3 kali nih Simpson membohongi Delila, dan 3 kali juga orang-orang Filistin gagal menangkap Simpson. Tapi Simpson ini nggak sadar-sadar juga kalau kekuatan yang dia miliki itu berasal dari Tuhan Yesus. Simpson lupa sumber kekuatannya itu dari siapa. Simpson lupa. Terus Delila itu terus membujuknya sampai Simpson berkata gini, rambutku ini tidak pernah dipotong dari aku bayi. Jadi aku adalah orang Nasir. Bila rambutku dipotong, sumpah Nasirku akan lenyap. Tuhan akan meninggalkanku dan kekuatanku akan hilang. Terus Delila tersenyum. Kemudian Delila lapor nih sama orang-orang Filistin tadi. Akhirnya orang-orang Filistin tahu rahasia dari Simpson, gimana cara mengalahkan si Simpson. Terus para pemimpin Filistin ini datang bawa uang untuk diserahkan kepada Delila ini. Terus malam itu Simpson tuh tidur sangat nyenyak dan Delila memotong rambutnya Simpson. Terus kemudian Delila berteriak lagi, Simpson, orang-orang Filistin datang untuk menangkapmu. Terus Simpson masih nggak sadar, dikirain sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Ternyata kekuatannya Simpson ini sudah hilang. Akhirnya Simpson ditangkap oleh orang-orang Filistin dan matanya itu dicungkil. Terus Simpson ini dirantai menggunakan rantai tembaga, dan Simpson harus menggiling di penggilingan penjara. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Simpson ini meninggalkan Tuhan. Dia tidak dia lupa kalau kekuatannya itu berasal dari Tuhan Yesus. Adik-adik, sama seperti kita, kekuatan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan Yesus. Kita ini sebenarnya tidak bisa apa-apa tanpa bersandar kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah melalui firman Tuhan ini kita semakin sadar kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Kekuatan kita hanya ada pada Tuhan Yesus. Amin.